Pemirsa, aksi tawuran terjadi di Kebayoran pada pertengahan bulan Mei lalu. Pertikaian dua kelompok pemuda ini menghadirkan banyak tanya apa sebenarnya yang melatar belakangi aksi anarkis ini hingga mengakibatkan satu orang tewas di tempat kejadian. Berikut informasinya dalam investigasi duel maut aliansi tawuran. Kaget, sedih, bingung, pokoknya deh campur aduk deh Mas. Dia nggak bisa ngomong apa-apa, sampai kita di puskesmas tuh kayak orang bingung gitu. Mau ngapain gue, apa yang gue lakuin gitu, kita sampai bingung. Sembab di mata Rika Rahmawati menandakan duka mendalam atas kepergian suami tercintanya Muhammad Lutfi. Saat tawuran antar pemuda pecah di wilayah Kebayoran, Jakarta Pusat 19 Mei lalu. Lutfi disebut sebagai korban salah sasaran karena ia sebenarnya hendak melerai tawuran antar dua kelompok pemuda tersebut. Rika pun seperti tak percaya. Suaminya pergi secara tragis. Nih videonya kita dikasih lihat, cuman kita gue nggak mau ngelihat, kita bilang itu gue lemes, udah nggak bisa ngomong apa-apa, kita bilang oh ya udah kita nggak dikasih lihat lagi kan, kita bilang udah gue nggak mau iniin, tolong videonya ininya jangan disebar-sebar iniin, jadi kesian kan almarhum, kita bilang gitu. Kita juga keluarga kan ngeliatnya jadi sedih. Maksudnya kelarin hukum seberat-beratnya, karena kita juga udah keberatan sebenarnya ya, karena anak-anak waduh ya ampun. Tadi juga ada yang ngomong katanya, bilang kan katanya mau ada TKP itu sampai emaknya, iya tadi tuh anak ketangkep katanya, emaknya nangis-nangis. Emaknya nangis-nangis, kalau ketangkep ibaratnya masih bisa dilihat, masih bisa ditengok. Nah sekarang suami saya apa bisa ditengok tatap muka, ngobrol, nggak bisa kan. Kurang dari 1 kali 24 jam pasca kejadian, Kepolisian Kebayoran, Jakarta Pusat menangkap 8 pemuda yang terlibat tawuran berujung maut itu. 8 orang yang diduga terlibat dalam peristiwa terjadinya kekerasan secara bersama-sama yang dahulu dengan adanya peristiwa tawuran. Dari 8 orang pelaku tersebut, 4 orang masih anak di bawah umur atau biasa kami sebut sebagai anak berhadapan dengan hukum, kemudian 4 lainnya dewasa. Dari 8 orang tersebut diketahui bahwa 2 orang pelaku ternyata positif menggunakan narkotika jenis sabu. Yang kemudian begitu ditanya, terakhir mereka menggunakan adalah sehari sebelum terjadinya peristiwa tersebut. Dua kelompok pemuda yang terlibat tawuran itu sama-sama berasal dari wilayah Kebayoran. Satu dari wilayah Harapan Mulia
dan lainnya dari Utan Panjang. Ini terjadi manakala salah satu kelompok dari kelompok Utan Panjang itu melalui media sosial menantang kelompok lain, yaitu kelompok di Kemayoran ini. Sehingga terjadilah peristiwa tersebut, di mana peristiwa tawuran tersebut terjadi di pertigaan pabrik roti di Kemayoran. Di tempat kejadian perkara yang kami telusuri ini, kami bertemu seorang pria yang biasa dipanggil Bewok. Ia memang warga biasa, namun Bewok kerap memantau aktivitas kelompok tawuran melalui media sosial. Bang Bewok mau tanya dong soal kejadian tawuran kemarin. Nah, di sini tuh sistemnya gimana sih? Bener nggak sih lewat Instagram gitu? Bener sih, memang ya kayak sekarang ya, ini yang lagi saya pantau. Oh, ini lagi mantau nih? Iya, kebetulan ada satu yang lagi live ya, Live karena IG memang ya? sistemnya mereka mainnya di IG. Jadi nggak lagi janjian seperti biasa, jadi sistemnya COD. Jadi kayak gitulah. Ada banyak memang akun-akunnya ini. Ya akunnya sih ada banyak, yang pasti itu cuma orang-orang pilihan yang bisa diambil. Jadi kayak misalnya kita harus pakai akun fake dengan atau akun bikin yang lain lah, bukan akun pribadi kita dengan nama yang mungkin kita bikin aneh. Terutama sih wanita yang bisa cepat masuk gitu. ke akun mereka gitu. Jadinya itu bisa langsung di ACC, kita bisa pantau. Gitu. Jadi ajakan tawuran-tawuran tuh biasanya dari Instagram live kayak gini ya? Iya, dari Instagram terus juga dari komen-komennya ini mereka janjian. Ada yang udah ready, ada yang udah siap belum sih? Di mana nih yang udah siap, yang ready-nya di mana? Mereka bisa langsung, oh ya udah kita samperin kalau memang deket, walaupun jauh juga sama. Mereka bisa samperin gitu. Berapa aliansi biasanya? Kalau untuk kelompoknya itu banyak ya, mungkin sekitar 20 sampai 30-an. Tapi setiap wilayah biasanya itu mereka punya aliansi. Jadi kayak misalnya di sini di Kemayoran sendiri itu satu kelurahan atau 2 kelurahan itu mereka bikin aliansi. Kalau memang grupnya banyak, kelompoknya banyak. Jadi begitu. Ada beberapa yang akhirnya mereka jadi gabung jadi satu. Nah dari situ hitungannya, oh yang mana nih yang siap? Oh di sana. Yaudah kita bikin aliansi, kita maju yuk Kemayoran misalnya. Seperti itu. Di hari atau jam-jamnya nggak sih biasanya rawan-rawan? Kalau buat hari yang biasa memang saya ikutin ya, itu biasanya di hari Kamis malam Jumat atau Jumat malam Sabtu. Terus juga kalau untuk jamnya biasa tuh jam dini hari, itu jam 3 sampai mentoknya jam 6. Tapi biasanya mereka di saat sholat subuh itu pasti. Jadi ajan subuh itu langsung. Boleh nih ya kita lihat akun-akunnya yang ada apa aja sih? Kalau akun-akunnya sih ini yang lagi sekarang ada. Kebetulan nih masih satu ya, yang lagi live gitu kan. Cuma kalau lihat dari sini, ini nih banyak kayak di sini ada ronda malam, terus juga ada banyak lah namanya. Ya, pasti ini kayaknya ronda malam sini yang udah pasti ya. Terus ada STM Pulau Gadung, namanya All Kali Star. Baru ya? Iya. Kali Baru. Nah ini ada, ini Ajmer. Ajmer nih wilayah mana nih? Ini Ajmer ini dengannya masih kebun kosong. Kebun kosong. Perbatasan kebun kosong sama Serdang. Oh, oke. Jadi dengannya ya, udah mereka cuma begini aja kenangan. Nanti kalau dibuka ini pun kosong. Udah nggak. Ini ada postingan-postingan ini nih, ada nih rame apa? Postingan-postingan ini ya kayak ini mereka hitungannya anggotanya. Gitu, Oh ini apa bawahnya nih? Coba boleh lihat. Nah, ini mereka mungkin lagi SOTR 2014. mengenang. Seperti itu. Bang, makasih banyak nih infonya tadi ya. Oke. Udah ngasih tahu Siap. modus-modus para remaja-remaja. Silakan. Terima kasih. Usai tawuran yang berujung maut itu,
aparat kembali meningkatkan patroli keamanan di sejumlah titik rawan di Jakarta. Lantas apa yang mendorong sebagian pemuda di ibu kota Jakarta nekat melakukan aksi di luar nalar?